Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Budi, Ani, Rizka, Fadil, Bima. Ya udah semua ya, alhamdulillah hadir semuanya. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup seperti manusia itu memerlukan makanan untuk tubuhnya. Ada yang tahu mengapa kita memerlukan makanan untuk tubuh kita? Ya, betul. Jadi, kita memerlukan makanan untuk tubuh kita, yaitu untuk pertumbuhan dan menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti bersekolah, belajar, bermain, dan lainnya. Tentu tubuh kita memerlukan makanan yang bergizi. Agar makanan yang bergizi dapat diserap oleh tubuh, maka organ atau sistem pencernaan pada tubuh kita harus dalam keadaan baik dan sehat. Di dalam organ pencernaan, zat-zat makanan akan diolah terlebih dahulu, lalu diserap oleh tubuh. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran, lalu kalian simak dan pahami. Jika ada pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Langsung ke video pembelajarannya ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi macam-macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. 2. Untuk menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. 3. Mengetahui kelainan pada sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, nutrisi dalam makanan. Ada yang pertama itu karbohidrat, yang kedua itu protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin dan mineral. Contoh dari karbohidrat itu singkong, contoh dari protein itu tempe, contoh dari lemak itu mentega, dan contoh dari vitamin buah-buahan, serta contoh dari mineral itu kacang-kacangan. Semua nutrisi ini dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, proses pencernaan manusia, yaitu mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Makro ini artinya besar, mikro artinya kecil. Jadi sederhananya seperti ini, mengubah bahan makanan yang besar menjadi bahan makanan yang kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Contohnya makromolekul yaitu karbohidrat yang diubah menjadi glukosa, yaitu mikromolekul, protein yang diubah menjadi asam amino, lemak yang diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol ini sudah menjadi bahan makanan yang kecil dan dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama itu saluran pencernaan, yang kedua itu kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang dilalui makanan. Kelenjar pencernaan yaitu organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar serta anus. Kelenjar pencernaan terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Yang pertama kita akan mempelajari mulut yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu
gigi, kedua kelenjar salipa, ketiga lidah. Gigi berfungsi untuk memotong dan mengoyak makanan. Nah, disebut dengan pencernaan mekanik. Kedua kelenjar salipa, yaitu mengandung enzim amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Di sini terjadi pencernaan kimiawi. Dan yang ketiga, lidah berfungsi untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Setelah itu, makanan menjadi lembek dan dibentuk bulat yang disebut dengan bolus. Selanjutnya yang kedua yaitu faring dan esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Di dalam esofagus terdapat gerakan seperti meremas dan mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Nah, ini ada gambar faring dan esofagus. Di dalam gambar tersebut ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada faring, yang kedua lidah, yang ketiga katup epiglotis, yang keempat ada laring, yang kelima ada kerongkongan atau eksofagus, yang terakhir itu trakea. Selanjutnya yaitu lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus dan memecahkannya. Di lambung terdapat getah lambung yang terdiri dari HCl, pepsin, dan renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman, pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, renin berfungsi untuk mendapatkan protein susu. Di lambung juga terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Setelah itu di lambung terjadi bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan chymus atau bubur usus. Ini ada gambar lambung ya dan bagiannya. Selanjutnya yaitu usus halus yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari ini terhubung dengan pankreas dan empedu. Kita harus mengetahui dulu di dalam pankreas itu terdapat beberapa enzim, diantaranya tripsin untuk memecahkan pepton menjadi asam amino, yang kedua amilase untuk memecahkan amilum menjadi maltosa, yang ketiga lipase untuk memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan di dalam katung empedu terdapat getah empedu yang mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Kita kembali ke bagian usus halus. Yang kedua yaitu ada jejunum atau usus tengah. Di dalam jejunum terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh. Yang ketiga yaitu ilem atau usus penyerapan. Terdapat jonjot usus untuk menyerap zat-zat makanan. Dan yang terakhir yaitu usus besar. Di dalam usus besar, bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sistem makanan. Pada usus besar terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan. Kita juga dapat melihat di sini ada gambar usus besar ya. Ada kolon mendatar, ada kolon naik, dan ada kolon menurun. Berikutnya yaitu kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada radang usus buntu. Gangguan atau penyakit yang satu ini menyerang usus buntu. Yang kedua ada tukak lambung. Keadaan di mana dinding lambung terluka. Yang ketiga ada diare. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Yang keempat ada gastritis. Penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Yang kelima ada appendicitis, gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Yang terakhir itu ada konstipasi.
atau disebut sembelit, merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan fases yang keras. Dan cukup sekian video pembelajarannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Setelah kalian menyimak video pembelajaran, Ibu akan tugaskan kalian untuk membentuk kelompok diskusi mengenai permasalahan yang kalian tanyakan. Setelah itu dipresentasikan, lalu ditanggapi oleh kelompok lainnya. Dan hasil diskusinya nanti kalian dibuat rangkuman untuk kalian belajar. Ibu akan sedikit menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nutrisi yang kita butuhkan untuk tubuh kita itu sangat penting agar dapat menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam sistem pencernaan pada manusia yang terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, itu harus dijaga dengan baik oleh kita agar proses pencernaan pada tubuh kita berjalan dengan baik. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan saja. Kita tutup pembelajarannya dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.